Halo, selamat malam. Di video kelima ini saya mau sharing mengenai cloud service model. Kalau yang video keempat kan cloud model ya, jadi kayak ada public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Kalau di sini lebih ke ini tipe juga, tapi lebih ke service-nya, tipe-tipe service. Jadi kayak digolongin sih. Dan itu sebenarnya banyak banget. Di sini saya cuma sebutin yang paling umum. Itu ada 3: IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS, Infrastructure as a Service, ini lebih ke kayak infrastrukturnya sih. Bentar, saya cariin gambarnya. Saya cari gambarnya dulu ya. Oke, kita sama bandingin dengan pecah. Ini bisa nih. Nah, kita kan dulu udah di video pertama kan udah dibahas nih on premise. Bedanya sama on premise dengan cloud computing itu apa sih? Bisa dilihat kalau on premise itu mulai dari network, layer network itu layer fisiknya, networking, crimping kabel, router, switch, dan sebagainya kita atur you manage, kita atur sendiri. Dari storage, server, virtualisasi, OS, middleware, runtime, application, dan sampai data klien, semua yang kita ngatur. Itu ciri on premise. Sedangkan tipe service ini itu ada yang bisa kita atur dan ada yang nggak bisa kita atur gitu. Yang nggak bisa kita atur ya yang ngatur berarti cloud providernya gitu. Yang paling umum itu tipenya ada 3. Yang pertama, infrastruktur as a service, itu dari mulai network, storage, server, dan virtualisasi. Itu yang manage itu providernya. Jadi kita nggak tahu virtualisasi model hypervisor di fisiknya itu kayak gimana, server fisik data centernya gimana, storage-nya itu gimana. Meskipun kita tahu tipe storage ketika milih VM ya kita tahu, tapi kan kita nggak tahu fisiknya gimana, model networkingnya gimana gitu. Jadi kita bisa ngatur mulai di OS, middleware, runtime, aplikasi, sampai data. Ini contohnya sederhananya kayak kita bikin VM gitu kan, kita masuk ke portal providernya, kita tinggal bikin VM tuh, virtual mesin, virtual server, bikin di sana. Tapi kan kita nggak tahu fisiknya gimana gitu. Kalau platform as a service itu kita lebih sedikit lagi nih. Jadi kita cuma ngatur aplikasi dan data. Jadi kayak runtime, middleware, OS itu semua yang ngatur sana. Ini kebanyakan difungsikan untuk developer ya. Ya kan kalau developer kan tinggal fokus ke aplikasinya. Jadi itu kayak misal aplikasinya pakai Node.js atau pakai Docker. Nah, Node.js-nya ini udah diinstalin dari sana gitu. Ini kan ada function, kita tinggal masukin kodenya, nanti di build, di deploy. Jadi kita nggak tahu di belakang runtime-nya gimana, middleware itu maksudnya kita tahu runtime-nya tapi yang udah diinstalin dari sana gitu. Ini contohnya kayak DigitalOcean gitu kan, dia nyediain tuh OS-nya. Meskipun kita tahu OS-nya ya ada sebagian yang kita tahu, ada yang enggak sih. Jadi ya kayak fokusnya ke developer sih, development application. Kalau software as a service itu kita bahkan tinggal pakai ini kayak email, Gmail gitu. Kita kan masuk ke email nih,
Tapi kan kita nggak tahu ini aplikasinya di mana, ini servernya di mana, kita tinggal pakai. Atau enggak Office 365 itu juga yang buatan Microsoft itu kan tinggal pakai tuh, ya gitu. Kita nggak tahu. Atau yang sederhana itu kayak Facebook itu kan kita tinggal pakai juga. Yang manage semua itu mereka. Cirinya dia berdasarkan subscription sih, atau pay as you go. Kalau aplikasi kayak Office 365 kan berdasarkan license ya. Atau kalau VM itu kita bisa mode billingnya pay as you go, kita tinggal kamu pakai apa, bayarnya berapa, itu sih. Dan masih banyak lagi sih, kayak storage as a service, database as a service, information as a service, banyak, sampai everything as a service. Kayak kita tahu model software defined network itu mungkin nanti bisa dibahas nih, tapi nggak di sini. Ya itu termasuk tipe cloud juga. Itu kan modelnya udah di environment cloud kan, udah nggak di on premise lagi kan. Everything as a service. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.